Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan untuk membahas 10 soal yang merupakan soal-soal dari bab 4 dan dari bab 5 buku Lukman edisi kelima gitu ya. Ini ada beberapa soal ya. Di sini kita akan bahas dulu yang di bab 4 4.2. Nah, soalnya apa? Soalnya di sini menyatakan bahwa dari model 1 sampai model 5, ini kan kalau kita ngomongin model 1 sampai model 5 berarti model yang sudah didefinisikan di bab sebelumnya gitu ya. Yang di bab sebelumnya itu kan yang diketahui adalah CDF-nya gitu ya. Ini yang diketahui adalah CDF-nya. Yang di bab sebelumnya ya, di bab atau di bab 1 saya lupa ya. Dari CDF kalian bisa dapatkan survival-nya, kalian juga bisa dapatkan PDF atau PMF-nya gitu ya, dan hazard-nya gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan informasi dari yang sudah ditemukan di bab sebelumnya untuk mengetahui dan mengecek apakah model 1 sampai model 5 di sini yang mana yang merupakan distribusi parametrik, dan berikan nama distribusinya jika merupakan distribusi parametrik. Nah, kita kembali lagi ke definisi distribusi parametrik. Jadi, apa sih distribusi parametrik? Nah, kita lihat ada di definisi di bab 4 gitu ya. Oke, distribusi parametrik adalah suatu himpunan dari fungsi distribusi yang setiap anggotanya itu ditentukan oleh satu atau lebih dari nilai tertentu gitu ya, yang spesifik yang kita sebut sebagai parameter. Dengan banyaknya parameter itu sendiri pun berhingga dan tetap. Jadi kalau misalnya contohnya adalah distribusi gamma dengan parameter alfa, theta gitu ya, di mana ada parameternya yang menggambarkan si distribusi tersebut, yaitu parameter alfa dan theta, dan banyaknya parameter itu cuma ada 2 gitu ya, maka banyaknya parameter itu fix dan finite, maka kita katakan bahwa distribusi gamma itu merupakan distribusi parametrik. Nah, soal ini kita harus cari nih model 1 sampai model 5 gitu ya. Nah, untuk model 1, kalau kalian lihat di buku atau di bab sebelumnya, maka kalian akan bisa mendapatkan PDF gitu ya, PDF dari model 1. Apa PDF-nya? Yaitu ketika 0 sampai 100, maka PDF-nya adalah 0,01, yang mana bisa kita buat pecahan menjadi 1/100 gitu ya. Ini yang dari model 1 nih. Nah, dari bentuk seperti ini, karena ini angka gitu ya, nah sebenarnya kalian bisa langsung nih spesifik nih, karena angka gitu ya. Jangan-jangan ini adalah distribusi uniform atau seragam. Nah, tapi di sini bentuk umum dari PDF untuk distribusi seragam kontinu atau uniform ya, dengan diketahui parameter A dan beta, di mana parameter A beta ini merupakan batas bawah dan batas atas nilai dari si X-nya gitu ya, dari selang X. Maka PDF-nya adalah 1/B min A. Nah, kalau kalian lihat di sini, maka di sini A-nya adalah 0, B-nya adalah 100. Berarti di sini PDF-nya adalah 1/B min A, berarti 100 min 0, atau 1/100, yang sama seperti PDF di model 1. Maka model 1 ini merupakan distribusi parametrik gitu ya. Kita spesifikkan bahwa nama distribusinya adalah distribusi seragam kontinu pada selang 0 sampai 100 dengan parameternya adalah A-nya 0 dan B-nya adalah 100. Ini untuk yang model 1. Nah, untuk yang model 2 bagaimana nih model 2? Nah, ini model 2 sebenarnya kalian bisa menggunakan CDF atau menggunakan PDF-nya. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah CDF-nya gitu ya, supaya bervariasi. Nah, CDF-nya untuk X kurang dari 0 adalah 0, ini kita bisa skip gitu ya. Tetapi ketika X-nya lebih dari 0, maka CDF-nya adalah 1 min 2000 per X plus 2000 lalu dipangkatkan dengan 3.
Nah, bentuk CDF ini kalau kalian lihat di appendix gitu ya, maka bentuknya ini mirip-mirip dengan distribusi Pareto. Jadi apa nih CDF dari distribusi Pareto berdasarkan appendix A gitu ya, dengan parameternya adalah alfa dan theta. Appendix A menulisnya seperti ini, yaitu Fx sama dengan 1 min theta X plus theta dipangkatkan dengan alfa. Nah, bentuk ini tuh mirip nih, mirip-mirip ya. Mirip-miripnya gimana? Yaitu berarti ketika nilai tetanya adalah 2000 dan ketika nilai alfanya adalah 3 gitu ya. Jadi, model 3 adalah model atau distribusi parametrik dengan nama distribusinya adalah distribusi Pareto dengan parameternya adalah alfanya 3 dan tetanya adalah 2000. Ini model 2, masih easy ya. Nah, kita lanjut ke model 3 gitu ya. Nah, model 3 ini adalah PMF. Nah, PMF di sini kita bisa buatnya menjadi, biasanya kalau PMF-nya itu angka gitu ya, maka bisa bervariasi, bisa distribusi Poisson, bisa binomial negatif, ada hipergeometri, ada geometri gitu ya. Ada juga yang uniform, tetapi uniformnya adalah untuk uniform yang diskret. Tapi di sini bentuk PMF-nya adalah seperti ini gitu ya. Nah, di sini kalau dicek, nah model-model 3 seperti ini gitu ya, bisa kita katakan bahwa dia tidak dianggap sebagai distribusi parametrik. Jadi kalau kalian jawabnya ini ya sudah benar gitu ya, karena tidak ada distribusi yang mirip, tidak ada nama yang mirip gitu ya untuk si distribusi ini. Nah, tetapi kalau kalian ingin menganggapnya sebagai distribusi parametrik, maka kalian harus mendefinisikan kembali gitu ya. Jadi yang di atas ini kalian definisikan sebagai distribusi parametrik untuk diskret gitu ya, dengan peluangnya sembarang pada titik 0, 1, 2, 3, 4 sebagai parameternya. Jadi parameternya apa? Ya parameternya terserah kalian mau notasikan sebagai theta 1, theta 1-nya berarti 0, theta 2-nya 1, theta 3-nya 2, theta 4-nya 3, dan theta 5-nya 4 gitu ya. Jadi titik-titik ini adalah atau kalian definisikan sebagai parameter. Dan setiap parameter tersebut menghasilkan peluang sembarang gitu ya. Nah, terus ada namanya nggak? Ya nggak ada namanya gitu ya. Jadi kondisi ini adalah ketika kalian ingin menganggap PMF pada model 3 ini adalah distribusi parametrik. Jadi kalau kalian menganggap distribusi parametrik harus jelas nih parameternya apa. Ya udah, parameter adalah si titik-titik itu sendiri dengan peluangnya adalah sembarang dan dia tidak memiliki, tidak ada nama distribusi tertentu. Nah, jadi kalau kalian mau tulis yang bawah silakan gitu ya, dan mau jawab yang di atas juga benar gitu ya, karena tidak bisa bisa kita katakan bahwa si PMF dari model 3 ini bukan PMF dari distribusi parametrik gitu ya. Ini untuk yang model 3. Lalu untuk yang di model 4, nah, model 4 ini adalah mix ya. Mix itu artinya ada yang diskret dan juga ada yang continue gitu ya. Nah, di sini jika kalian menjawabnya itu model 4 tidak dianggap sebagai distribusi parametrik, ini benar gitu ya. Tapi sama seperti dengan model 3, kalau kalian ingin menganggap model 4 ini sebagai distribusi parametrik, maka kalian harus mendefinisikan. Apa yang didefinisikan? Nah, di sini terbagi menjadi 2 ya. Ini untuk yang diskret dan ini untuk yang continue. Nah, untuk yang diskret, kalian bisa definisikan dia sebagai distribusi parametrik gitu ya. Yang mana distribusinya ini memiliki peluang sembarang 0. Maka untuk yang pertama di sini, dia adalah distribusi dengan peluang sembarang. Terus parameternya yaitu titik sendiri, yaitu tiba-tiba titiknya adalah 0. Itu adalah parameternya. Nah, sedangkan untuk yang kedua, yaitu ketika X-nya lebih dari 0, nah bentuk ini mirip-mirip seperti dengan eksponensial. Mirip di sini artinya tidak sama ya, tidak sama persis. Kenapa tidak sama persis? Kalau kalian lihat gitu ya, lihat dari PDF eksponensial, ini adalah PDF eksponensial. Di sini, kalau kalian lihat, kalian bandingkan yang di sini gitu ya, dengan yang di bawah, di sini ada E pangkat min X per theta. Di sini adalah min 0,001
X gitu ya, maka kita bisa katakan theta di sini adalah apa di sini? X per theta adalah min 0,0, ini ada minnya juga ya, 0,001 X gitu ya. X-nya habis tinggal theta, berarti theta-nya apa? Jadi adalah 1 per 0,00001. Berapa dia? 1, 0, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi dia adalah 100.000 untuk tetanya. Nah, di sini ada 1 per theta. Berarti kan di sini harusnya koefisien untuk yang si E di depannya adalah 1 per theta, atau dia sama dengan 0,0001 gitu ya. Tetapi di sini 0,003, berarti ada konstanta. Kita katakan juga kalau kalian ingin menganggap sebagai distribusi parametrik, harus didefinisikan kembali untuk si PDF-nya supaya berubah menjadi distribusi eksponensial. Tapi kalau kalian menulisnya atau menjawabnya bahwa model 4 ini tidak dianggap sebagai distribusi parametrik, itu sudah benar ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah model yang kelima. Model yang kelima di sini, informasi yang di bab selanjutnya hanya memberikan informasi tentang survival. Ini survivalnya, nah berarti kalian bisa dapat CDF-nya. Apa hubungan survival dengan CDF? CDF di sini Fx adalah 1 min survivalnya, gitu ya. Jadi tinggal di 1 minkan aja. 1 dikurang dengan 1 min 0,01x, ya hasilnya adalah 0,01x. Ini juga demikian, gitu ya. Ini baru CDF-nya. Terus untuk yang PDF-nya gimana? Nah, kalau PDF-nya berarti tinggal diturunkan saja apa yang diturunkan gitu ya. Yang diturunkan adalah si F besar. Jadi PDF di sini F kecil adalah D per variabelnya adalah X gitu ya, DX dari si F besar. Ya udah tinggal diturunkan aja jadi 0,01 dan ini jadi 0,02. Nah, untuk model 5, kalau kalian jawabnya tidak dianggap sebagai distribusi parametrik, ini juga benar gitu ya. Tapi kalau kalian ingin mendefinisikan dia menjadi distribusi parametrik, berarti kan harus dimanipulasi nih PDF-nya. Nah, gimana? Maka di sini kita katakan bahwa si model 5 ini dapat didefinisikan sebagai distribusi uniform kontinu gitu ya. Berarti dia adalah distribusi diskrit pada selang AB, berarti 0 sampai 50, dan juga distribusi uniform kontinu lain ya, yang tentunya pasti dia berbeda gitu ya bentukannya, hasilnya ada selang BC, jadi lanjutannya. Ini berarti AB-nya adalah 0, 50, dan di sini B-nya 50, ini 75. Jadi bisa kita katakan di sini ada setidaknya 3 parameter, yaitu 0, 50, dan 75. Tapi kalau kalian lihat kembali dari bentuk PDF dari uniform continue itu sendiri, jadi bentuknya adalah si 1 per B min A gitu ya. Kalau kalian lihat di sini 0 sampai 50, berarti kan 1 per 50. Berapa 1 per 50? Ini adalah 0,02, sedangkan ini adalah 0,01. Lalu kalau yang bawahnya di sini berarti 1 min 75 dikurang 50 sama dengan 1 per 25. Lalu di sini adalah 0,04 gitu ya. Jadi di sini 2 kali lipat dari si peluangnya. Kalau yang di atas tadi yang model 4, tadi dia kelebihan 0,3 gitu ya konstantanya. Kalau yang di sini dia kelebihan 2 karena kelipatannya, atau 0,1 dikali 2 jadi 0,02, 0,2 dikali 2 jadi 0,04. Jadi di sini kalian harus mendefinisikan ulang kembali PDF-nya jika kalian ingin menganggap model 5 bentuk ini sebagai distribusi parametrik. Tetapi kalau kalian nyatakan bahwa model kelima ini adalah bukan distribusi parametrik, ya itu sudah cukup benar gitu ya. Jadi kalian boleh menjawabnya demikian. Oke, ini adalah soal 4.2. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal 4.3. Nah, soal 4.3 itu bunyinya apa? Nah, kalau kalian baca soalnya, yang diketahui di sini adalah ada klaim gitu ya, variabel acak klaim yang berdistribusi Pareto. Pareto di situ ada 2 parameter, yaitu parameter alfa dan theta, di mana tetanya tidak diketahui,
tapi alfanya diketahui yaitu bernilai 2. Pareto di sini dia adalah distribusi kontinu, berarti kalau klaim di sini mungkin bisa kita katakan adalah besar klaim gitu ya. Nah, ini adalah yang tahun ini gitu ya, Pareto. Nah, tahun depan terjadi inflasi sebesar 6% gitu ya. Inflasi 6% pada tahun depan. Nah, lalu didefinisikan kembali rasio. Rasio itu merupakan proporsi. Proporsi itu kan biasanya peluang ya. Proporsi ketika si klaim lebih dari D pada tahun depan. Nah, tahun depan di sini kita definisikan. Jadi kita punya dua nih variabel. X di sini sebagai klaim tahun ini dan X bintang sebagai klaim tahun depan. Ini boleh X bintang, boleh Y gitu ya, terserah kalian, yang penting dia berbeda dari si X. X di sini kita nyatakan sebagai klaim tahun ini, sedangkan X bintang dalam hal ini kita nyatakan sebagai klaim tahun depan. Jadi rasio itu sendiri merupakan R itu sendiri yang merupakan rasio antara proporsi atau peluang ketika klaim lebih besar dari D pada tahun depan terhadap proporsi atau peluang ketika klaim tahun ini itu lebih dari D gitu ya. Ini yang diketahui. Terus apa yang ditanyakan? Nah, setelah kalian mendapatkan R-nya, yang ditanyakan adalah limit ketika D-nya itu adalah menuju tak hingga. Itu yang ditanyakan. Nah, di sini ada dua kondisi berarti ya, tahun ini dan tahun depan, di mana tahun depan itu terdapat inflasi sebesar 6%. Nah, pertama kita cek terlebih dahulu untuk yang tahun ini gitu ya, atau X itu sendiri. Nah, berdasarkan appendix, kalian bisa mendapatkan informasi ketika X berdistribusi Pareto dengan parameternya adalah alpha dan theta. Maka CDF-nya seperti yang dituliskan di sini, yaitu 1 min alpha per X plus theta per X plus theta pangkat alpha gitu ya. Nah, diketahui pada soal bahwa X berdistribusi Pareto dengan tetanya tidak diketahui, tapi alfanya diketahui, yaitu nilainya adalah 2. Nah, maka CDF-nya adalah udah tinggal disubstitusi saja, yaitu ketika alfanya menjadi 2. Ini untuk yang tahun ini ya. Lalu dari CDF itu kita bisa mendapatkan survival. Nah, kenapa survival perlu dicari? Nah, kembali lagi pada soal yang di atas gitu ya. Definisi dari si R. R sendiri ini adalah rasio gitu ya. Rasio dari ini probabilitas si X lebih dari. Nah, kalau X lebih dari di sini kan menyatakan survival ya. Jadi bisa kita katakan bahwa R di sini merupakan survival dari X bintang di mana nilainya adalah D dibagi dengan survival dari X nilainya D. Gitu ya. Jadi ini yang didefinisikan menjadi suatu R. Nah, kita balik lagi ke bawah. Nah, jadi ini adalah survival untuk tahun ini gitu ya. Ini yang untuk tahun ini. Nah, selanjutnya gimana untuk tahun depan? Nah, tahun depan itu diketahui bahwa terdapat inflasi 6%. Artinya apa? Berarti untuk yang tahun depan terjadi inflasi. Tadi kan penambahan ya. Ibaratnya X plus 0,06 atau 6% dari si X. Atau di sini ada 1 gitu ya, jadi 1,06X. Maka kita mendapatkan informasi ini nih, bahwa yang klaim tahun depan, karena terjadi inflasi, maka dia akan terdapat penambahan sehingga menjadi X bintang sama dengan 1,06X. Nah, ini baru pendefinisian dari si variabel tahun ini dengan variabel tahun depan. Nah, sebenarnya kalian bisa langsung aja gitu ya menurunkan ini untuk mendapatkan CDF-nya. Jadi di sini sebenarnya kita mau mencari SX survival D gitu ya, yang merupakan definisi dari si R. Nah, tapi sebelum masuk ke S atau survival, kalian harus mencari terlebih dahulu CDF dari tahun depan atau FX bintang. Nah, sudah gunakan saja definisinya, yaitu FX bintang kurang dari sama dengan S. X bintang di sini adalah 1,06X. Nah, lalu 1,0 ini pindah ke samping gitu ya. Atau kedua sisinya dikalikan dengan 1/0,6. Nah, ini bentuknya sama seperti fx ketika x-nya adalah x per 1,06.
Nah, perlu catatan di atas bahwa fx dari x untuk x yang Pareto gitu ya, dia adalah 1 min theta per x plus theta pangkat 2. Ketika x masukin x, nah berarti ketika x per 1,0, nah berarti kan ya udah tinggal diganti aja x-nya gitu ya. Nah, lalu diselesaikan hingga dapatnya adalah 1,06 theta dibagi dengan x plus 1,06 theta. Ini adalah CDF untuk yang tahun ini, tahun depan. Nah, yang kita gunakan atau yang kalian pakai untuk mendefinisikan atau mendapatkan rasionya adalah survivalnya. Ya udah tinggal dibuat 1 min-nya. Nah, udah dapet S atau survival dari X dan juga survival dari X bintang, nah maka ya udah kalian bisa mendapatkan rasionya. Ini ditulis saja gitu ya. Ditulis saja berdasarkan definisinya. Nah, sehingga nanti akan ada dua pembagian. Lalu di sini ada yang sama, jadi tinggal dicoret aja tetanya. Nah, sisanya adalah 1,06 dikali dengan theta plus D. Ini saya balik ya. Dibagi dengan 1,06 theta ditambah dengan D. Jangan lupa dipangkatkan alfanya, yaitu si 2. Nah, yang ditanya bukan R-nya, tetapi yang ditanya adalah limitnya, gitu ya. Nah, maka untuk menyelesaikan ini, ya sudah, limit D menuju A hingga untuk nilai si R. Ini sepakat si R ya. Nah, ini diselesaikan dulu di dalamnya, ada yang dikuadratkan, gitu ya, maka hasilnya itu seperti ini. Nah, ini adalah limit, artinya ketika kalian masukkan tahingga untuk nilai D, maka ini ada tahingga, ini juga ada tahingga, gitu ya, maka untuk yang atas hasilnya adalah tahingga. Yang bawah juga demikian, ada tahingga dan ada tahingga kuadrat gitu ya, maka dari tahingga. Tahingga adalah bentuk tak wajar ya. Maka kalian bisa menyelesaikan limit ini dengan menggunakan L'Hopital. L'Hopital itu apa sih? Nah, L'Hopital itu adalah pembilang dan penyebut diturunkan. Turunkan terhadap apa? Turunkan terhadap yang dilimitkan. Berarti di sini adalah terhadap D. Lalu ini turunan pertamanya gitu ya. Nah, setelah turunan sekali untuk L'Hopital, kalian substitusi nilai D-nya menjadi tahingga. Oh, ternyata di atasnya menjadi tahingga, tetap tahingga Bu, gitu ya. Nah, maka kalian lakukan L'Hopital kembali, diturunkan. Sampai akhirnya hanya menjadi seperti ini gitu ya. Maka dari sini kita sudah mendapatkan nilai limitnya yaitu 1,1236. Ini adalah hasil akhir yang ditanyakan untuk soal 4.3. Oke, soal selanjutnya adalah soal 4.7 gitu ya. 4.7. Oke, di sini soalnya berbunyi 75% atau 75% dari klaim berdistribusi normal dengan rataannya atau mu-nya adalah 3000 dan variansinya atau sigma kuadrat adalah 1 juta. Berarti kalau sigma kuadrat 1 juta, maka sigmanya adalah si akar dari 1 juta, itu 1000 gitu ya. Nah, sedangkan sisanya yaitu 25%, sama nih distribusi normal juga, tetapi mu-nya adalah 4000. Ini kalau yang pertama mu-nya 3000 ya. Dan sigmanya ternyata sama nih, 1 juta. Sigma kuadratnya ya, maka sigmanya juga 1000. Tentukan peluang bahwa klaim yang dipilih secara acak itu melebihi atau lebih dari 5000. Nah, di sini kalau ada 75% dan 25%, maka kita mengerjakan ini menggunakan mixture gitu ya. Mixture. Oke. Kita mixture ada dua ya, ada yang K kecil dan yang ada K besar. Nah, kalau yang K besar variabel, berarti K-nya kita nggak tahu nih sampai berapa. Nah, di sini kan kita tahu ya, K-nya itu ada dua, yaitu 75% dan 25%. Nah, maka di sini kita gunakan yang K point mixture. Di sini FY-nya adalah bobot yang pertama. Kalau dalam hal ini berarti tadi 75%. F yang X1-nya adalah yang tadi normal dengan parameternya mu-nya 3000 kalau nggak salah, dan sigmanya adalah 1000, ditambah dengan sisanya itu 25%, dan dari si F-nya itu sama-sama normal, tapi mu-nya itu sepertinya tadi 4000 gitu ya, nanti kita cek kembali. Jadi kita menggunakan mixture.
Dan sudah pasti bahwa 75% ditambah dengan 25%, maka hasilnya adalah 100% atau 1. Oke, kita pindah ke pembahasan gitu ya. Kita masuk ke yang diketahuinya. Di sini kalian boleh menggunakan definisi X1 atau X2 gitu ya. Dan notasi-notasi lainnya gitu ya. Tapi di sini kita gunakan saja seperti yang ada di definisi untuk K-point mixture. Maka di sini kita definisikan variabel acak yang pertama X1 yaitu besar klaim pertama dan X2 adalah besar klaim kedua. Di sini X1 diketahui dia berdistribusi normal dengan mu-nya 3000 dan sigma kuadratnya adalah 1 juta gitu ya. Maka di sini kita bisa dapat sigmanya adalah 1000. Nah, di sini bobotnya atau A1-nya yaitu 75% atau sebesar 0,75. Nah, yang kedua, dia sama nih normal juga, tetapi mu-nya beda yaitu 4000 dan sigma kuadratnya sama yaitu 1 juta, maka simpangan bakunya adalah 1000. Untuk bobotnya maka sisanya gitu ya, yaitu 25% atau 0,25. Nah, di sini kalian definisikan mixture. Kenapa mixture? Ya, supaya untuk menjumlahkan yang 75% dan 25%. Maka di sini kalian definisikan variabel baru Y yang merupakan mixture atau gabungan dari X1 dan X2, di mana masing-masing untuk yang X1 proporsinya adalah 75% dan X2 proporsinya adalah 25%. Yang ditanya adalah ketika klaimnya, berarti yang sudah digabungin ya, Y-nya itu exceed atau melebihi dari 5.000. Ini yang ditanya. Oke, kita balik saja ke definisi ya. Tadi karena K-point mixture, di sini K-nya sudah jelas ya, fix yaitu ada 2, maka kita bisa definisikan Fy adalah A1 Fx1 Y ditambah dengan A2 Fx2 Y. Nah, ini nanti kalian jangan ketukar dengan splicing ya. Kalau splicing ini Y-nya itu tidak sama dengan yang di sini ya, tetapi Y-nya itu terbagi lagi menjadi splicing gitu ya. Jadi kalau misalkan ada C0, berarti di sini Y-nya sampai C1. Ini yang pertama. Lalu C1 ini sampai yang di sini saya kurang kita lihat lagi apakah sama dengan yang di sini gitu ya. Apakah di sini nanti bisa sesuaikan sampai C2 dan seterusnya. Ini yang splicing gitu ya. Nanti kita lihat lagi definisinya. Kalau yang di sini ini adalah mixture gitu ya. Jadi untuk batas-batasnya itu jadi satu, nggak kebagi-bagi seperti ini. Nah, ini tadi kita lihat X1 normal gitu ya, lalu X2 juga normal. Nah, di sini kita bisa definisikan normal baku gitu ya dengan si Z. Nanti kalau normal baku di sini, maka dia mu-nya menjadi 0 dan variansi atau simpangan bakunya 1. Begitu juga untuk yang di sebelah kanan. Nah, tapi untuk si Z kita harus mendefinisikan dengan melibatkan si X1, yaitu X1 dikurang dengan, sebenarnya di sini adalah Z sama dengan X dikurang dengan mu X dibagi dengan sigma X. Nah, yang pertama adalah X1, berarti dia dikurang dengan mu X1. Berapa mu X1? Yaitu 3000 gitu ya. Lalu dibagi dengan sigma X1. Berapa sigma X1? Yaitu adalah 1000. Begitu pula untuk yang klaim yang kedua gitu ya, yang ketika mu-nya adalah 4000. Ya sudah, langsung kalian substitusikan saja gitu ya. Nah, di sini karena ini kan notasinya X sama X gitu ya, maka di sini Fx1Y dan Fx2Y. Oke, ini adalah bentuk CDF dari Y-nya ya, mixture-nya. Nah, di sini adalah A1 dari Fx1 dan A2 dikali dengan Fx2. Ini adalah distribusinya normal gitu ya. Maka CDF-nya merupakan CDF gitu ya. Ini normal bakunya, berarti si Z-nya, yaitu ketika Y-nya sudah dikurang 3000 dibagi dengan 1000, lalu di sini Y-nya dikurang dengan mu-nya adalah 4000 dibagi dengan 1000. Gitu ya. Yang ditanya, balik lagi yang ditanya adalah probabilitas ketika Y-nya lebih dari 5000. Nah, ini kan survivalnya ya. Nah, maka kalian harus mencari terlebih dahulu satu min probabilitas Y kurang dari sama dengan 5. Ini kurang 0. 5000, berarti sama saja seperti 1 dikurang F Y dari 5000. Kalian cari terlebih dahulu nih F 5000 atau CDF-nya. Ya udah tinggal disubstitusi Y-nya dengan 5000. Nanti dapatnya adalah CDF dari nilai Z-nya 2
dan CDF dari 1. Nah, di sini bisa kalian cari dari tabel normal baku atau bisa kalian gunakan Excel gitu ya. Nah, gimana cara menggunakan Excel? Nah, di sini kita pindah dulu ke Microsoft Excel. Oke, nah di sini kita masuk ke Excel-nya ya. Di sini saya share dulu Excel-nya. Oke, sebelumnya share Excel, kita lihat dulu yang mau kita cari adalah CDF dari normal ketika nilai 2 dan 1 gitu ya. 2 di sini adalah 0,972. Nah, kita cek di Excel-nya. Saya new share ke Excel gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan Excel itu dengan menggunakan nom.dis. Nah, masukkan nilai X-nya, tadi yang pertama adalah 2. Lalu karena normal baku, maka rataannya 0 dan standar deviasinya atau simpangan bakunya adalah 1. Kumulatifnya, tadi udah jelas ya, dia adalah F besar, maka dia distribusi kumulatif. Nah, di enter dapat 0,9772. Nah, yang satunya tadi ketika CDF untuk 1 ya, berarti tinggal diganti aja 2 menjadi 1. Maka dapatnya 0,4134. 4134. Kita cek lagi di Excel-nya. Oke, dapat 8413 gitu ya. 84134. Benar ya? Jadi kalian bisa menggunakan tabel normal maupun menggunakan Excel untuk mendapatkan CDF-nya. Nah, itu tinggal dihitung saja, dapat F besarnya adalah 0,9432. Jangan lupa, yang ditanya bukan F besar, tapi yang ditanya adalah survivalnya, yaitu ketika probabilitas Y-nya lebih dari 5.000. Jadi tinggal dibuat satu min-nya aja. Maka yang ditanya yaitu probabilitas Y ketika nilainya dari 5.000 atau Y lebih dari 5.000, maka peluangnya adalah 0,0568. Ini adalah jawaban untuk latihan atau exercise 4.7. Nah, soal selanjutnya adalah masih ada 2 soal ya untuk di bab 4 adalah 4.8 gitu ya. Nah, soalnya bunyinya apa sih? Nah, kita baca dulu ya yang di soalnya. Oke, soalnya bilang bahwa di sini dimisalkan ada variabel acak X yang berdistribusi Bohr. Dia ada 3 parameter yaitu alfa, gamma, dan theta. Dengan masing-masing nilainya di soal diketahui untuk alfa 1, gammanya 2, dan tetanya adalah akar 1000. Nah, lalu definisikan baru nih, Y, variabel acak baru ya, yang berdistribusi Pareto dengan parameternya alfa dan theta, di mana alfanya 1 dan tetanya adalah 1000. Berarti ini untuk tetanya si Bohr ya, yang bawah untuk tetanya si Pareto. Ini alfanya si Bohr, berarti ini juga alfanya Pareto. Jangan sampai tertukar ya. Misalkan Z merupakan mixture dari X dan Y yang memiliki equal weight, berarti bobot yang sama. Kalau bobot yang sama, berarti masing-masing 50% dan 50% gitu ya, untuk setiap komponen. Tentukan median dari Z. Ini yang ditanya, median dari Z. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, misalkan didefinisikan lagi variabel acak W yaitu 1,1 Z. Nah, demonstrasikan bahwa W ini juga mixture dari Bohr dan Pareto, dan tentukan juga parameter dari si variabel acak W itu sendiri gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat pembahasannya di 4.8. Oke, 4.8 ditulis lagi yang diketahuinya apa gitu ya. Ini ada 2 pertanyaan. Oke, yang pertama diketahui ada variabel acak X, variabel acak Y, lalu Z adalah mixture dengan bobot tes sama, jadi A1-nya 0,5 dan A2-nya 0,5. Lalu didefinisikan variabel acak W yaitu 1,1 Z. Yang pertama tentukan median dari Z. Yang kedua buktikan W juga merupakan mixture dari Bohr dan Pareto, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di appendix untuk Bohr dan Pareto masing-masing untuk si CDF-nya gitu ya. Kenapa? Karena kita harus membuat si CDF dari si mixture antara X dan Y gitu ya, atau yang kita notasikan sebagai si Z. Jadi Z di sini adalah, kalau kalian lihat di sini Z-nya adalah A1 dikali dengan Fx gitu ya, di mana nilainya Z, dan A2 dikali Fy dengan nilainya Z. Tadi di sini adalah Bohr kalau nggak salah ya, maka di sini adalah Pareto. Nah, tinggal disubstitusi saja, diselesaikan sehingga dapatnya adalah seperti ini.
Kalau mau disederhanain lagi, lebih sederhana silakan gitu ya, tapi kita sampai sini aja. Nah, yang ditanya bukan si CDF-nya, tetapi yang ditanya adalah mediannya. Dimana kita tahu bahwa median itu kan titik nilai tengah ya. Nilai tengah itu pasti kita bisa mendapatkannya dari persentil. Nah, ingat lagi materi tentang persentil gitu ya. Jadi kalau persentil di sini, CDF dari IP gitu ya, sama dengan P gitu ya. Maka di sini kan kita mau nyari median. Median itu kan berarti berapa sih P-nya? Gitu ya. Berarti kan P-nya kan 50% gitu ya. Dari di sini median di sini kita nasikan sebagai Pi 0,5. Nah, maka dari sini kita bisa dapat persamaan ini. F Pi 0,5 sebenarnya 0,5. Ya udah tinggal disubstitusi aja untuk Z-nya tadi ya. Tadi kalian udah dapet ini. Tadi si ininya adalah Z. Nah, di sini karena sudah bukan Z tapi diganti dengan Pi 0,5, tinggal diganti saja. Ini pun harus diselesaikan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai si Pi 0,5 gitu ya. Ternyata bentuknya masih seperti ini nih gitu ya. Belum sederhana. Nah, maka selanjutnya kalian bisa misalkan Pi 0,5 dengan P. Kalau nggak mau dimisalkan silakan gitu ya. Tapi ini saya misalkan supaya nanti terbentuk lebih kelihatan hasilnya. Ini masih menyamakan, diselesaikan sehingga dapatnya adalah P3 sama dengan 1 juta gitu ya. Maka di sini P-nya dapatnya adalah 100. Jadi median dari Z atau Pi 0,5 adalah 100. Jadi ini adalah median dari Z ya. Jadi yang soal yang A ini sudah terjawab. Nah, selanjutnya soal yang B ini didefinisikan variabel baru yaitu W sebagai 1,1 Z gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui atau membuktikan kira-kira W di sini juga merupakan mixture dari si Bohr dan Pareto enggak? Atau sama seperti dari si Z enggak? Nah, gitu ya. Gimana? Maka kita lihat kembali dari CDF-nya. Di sini kita definisikan CDF dari si W gitu ya, sama dengan probabilitas W besar kurang dari W kecil. Ini adalah definisi W tadi yang di atas yaitu 1,1 Z. Lalu 1,1-nya itu dipindah ke bawah gitu ya, jadi FZ W dibagi dengan 1-1. Nah, ini adalah CDF dari si Z, dimana kalau sebelumnya kan nilai Z ya, tapi ini diganti menjadi W per 1,1. Ya sudah, berarti semua tentang Z yang tadi sebelumnya ini, kita kembali lagi ke FZZ, dimana FZZ, nah ini ya, bentuk ini, jadi semua Z, ini kan Z, berarti ini Z ya, karena di sini bukan FZZ, tetapi adalah FZW per 1,1, maka semua Z diganti dengan W per 1,1. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita manipulasi, maka dia bentuknya sama nih. Ini adalah dari Bohr dan ini adalah dapat dari Pareto, gitu ya. Ini harus dimanipulasi sehingga bentuknya menjadi Bohr, nanti sehingga dapat alfanya 1, gamanya 2, dan tadi kan kalau theta kan tadi akar 1000 ya. Nah, ternyata si W ini ketika didefinisikan sebagai 1,1 Z, nah maka ternyata dia juga P ini juga berdistribusi mixture dari distribusi Bohr dan Pareto. Nah, tapi beda parameternya gitu ya dibandingkan dengan si Z gitu ya, beda nih. Nah, kalau si W di sini Bohr-nya itu berarti parameternya adalah alfanya 1 gitu ya, gamanya 2, dan tetanya adalah 1,1 akar dari 1000. Dimana kalau sebelumnya tetanya di sini adalah akar 1000 ya, dia dari si Bohr ya. Nah, selanjutnya untuk yang si Pareto. Nah, Pareto di sini harus dimanipulasi bentuknya supaya menjadi bentuknya seperti yang ada di F-nya. Ini dimanipulasi saja gitu ya. Ini manipulasi 1,1 disamakan pembilangnya gitu ya, lalu dihasilkan dapat bentuknya seperti ini. Kalau tadi kan 1 min gitu ya, 1 min theta per theta plus X dipangkatkan dengan alfa. Di sini udah jelas alfanya nggak ada atau pangkatnya nggak ada, berarti alfanya 1. Dan sini tetanya adalah 1000. Nah, ini bisa kita katakan bahwa W di sini merupakan mixture dari Bohr dengan parameternya adalah alfa 1, gamma 2, dan theta adalah 1,1 akar 1000. Dan juga dengan
distribusi Pareto, tapi alfanya 1 dan tetanya adalah 1100. Dan juga dengan menggunakan bobot yang sama, itu sama-sama 0,5 dan 0,5. Jadi terbukti deh bahwa ketika Z-nya adalah mixture dari Bohr dan Pareto, maka ketika kalian definisikan W adalah 1,1 Z, maka si W itu sendiri juga merupakan mixture distribution dari Bohr dan Pareto dengan bobotnya sama, yaitu 50% dan 50%. Ini soal di 4.8. Oke, satu lagi di latihan bab 4, yaitu 4.12. Tunjukkan bahwa distribusi Weibull memiliki parameter skala. Nah, kira-kira apa itu parameter skala? Nah, kita balik lagi ke definisi ya. Where is definisi? Oke, ini definisi parameter skala ya. Untuk variabel acak dengan support atau ruang sampelnya itu adalah negatif, kita definisikan parameter skala merupakan suatu parameter dari distribusi skala yang memenuhi dua kondisi. Kondisinya apa? Yang pertama gitu ya, jika variabel acaknya itu dikalikan dengan konstanta positif, maka parameter skalanya itu juga dikalikan dengan konstanta yang sama ini nih, si positif konstanta ini. Yang kedua, maka kadar parametersnya tidak berubah. Contohnya apa? Contohnya di sini saya punya X, distribusinya ini langsung aja ya di contoh yang di bawah. Ini contohnya adalah gamma gitu ya. Nah, ini sudah dicontohkan di bawah. Nah, berdasarkan definisi, saya punya X, dia distribusi gamma gitu ya. Dimana X-nya di sini karena distribusi gamma, maka dia adalah distribusi parametrik gitu ya. Yaitu alfa dan theta gitu ya, distribusi parametrik yang mempunyai parameter. Nah, di sini kita harus mencari atau membuktikan apakah dia itu distribusi skala nggak sih? Nah, berdasarkan definisi sebelumnya, kita katakan gamma adalah distribusi skala gitu ya. Distribusi skala jika terdapat C bilangan konstanta positif gitu ya. Sedemikian sehingga kita definisikan Cx gitu ya, atau si X-nya kita kalikan dengan konstanta tersebut, dia juga akan berdistribusi gamma. Nah, parameternya apa? Nah, ini yang kita belum tahu ya. Ini masih distribusi skala. Nah, di sini definisi 4.3 kita bukan melihat distribusi skala. Ya, distribusi skala ini ada di definisi sebelumnya. Yang kita lihat adalah parameter skala yang memenuhi dua kondisi. Gitu ya. Ini kan baru distribusi skala nih. Artinya ketika variabel acak dikalikan dengan konstanta positif, maka dia memiliki distribusi yang sama. Nah, di sini ada dua parameter alfa sama theta. Nah, kira-kira dari dua parameter ini, yang mana yang merupakan parameter skala? Nah, kita lihat. Jika ketika kita kalikan variabel acak X dengan C, nanti kan ada muncul parameter di sini ya. Ya, jika nanti hasilnya itu adalah alfa dan C theta, nah maka ini kita katakan bahwa theta adalah parameter skala. Kok bisa gitu ya? Nah, karena dia memenuhi dua kondisi. Kondisi yang pertama, maka kita katakan parameter skala berarti theta di sini ya, juga dikalikan dengan C. Ya udah kita lihat aja alfa theta, alfa C theta. Yang mana nih parameter yang dikali dengan C? Yaitu theta gitu, jadi C theta. Kondisi kedua adalah ada parameters, berarti di sini adalah si alfanya tetap atau tidak berubah. Ini jelas, ini alfa, dia tidak berubah. Yang berubah adalah si parameter skalanya menjadi dikali dengan konstanta positif itu sendiri. Nah, itu ngomongin scale parameter gitu ya. Nah, maka untuk yang di soal yang 4.12, yang ditanya adalah buktikan bahwa distribusi Weibull memiliki suatu parameter skala. Nah, di sini Weibull kita misalkan variabel acak X berdistribusi Weibull, di sini ada dua parameter, yaitu theta dan tau. Nah, kira-kira dari kedua ini yang mana yang merupakan parameter skala gitu ya? Berarti kalian buktikan. Buktikan apa?
ketika X-nya kalian kalikan dengan konstanta positif C, sehingga menjadi CX gitu ya. Dalam hal ini untuk mempermudah, saya definisikan variabel acak baru yaitu Y. Nah, maka nanti hasilnya, atau si Y itu sendiri atau si CX di sini, maka dia harus distribusi Weibull, dan di dalamnya di sini nggak tahu nih apakah yang C theta tau atau theta dari si C tau. Nah, yang mana nih? Nah, ini yang mau dibuktikan. Nah, gimana ngebuktiinnya? Berarti kalian bisa ngebuktiinnya itu menggunakan CDF. Ini CDF seperti biasa ya, Y kurang dari sama dengan Y. Y-nya disubstitusi menjadi CX, C-nya pindah ke bawah, jadi dia merupakan CDF dari si X, di mana nilainya adalah Y per C. Ya. Nah, dari appendix, kita bisa mendapatkan informasi ini ya. Kalau X-nya berdistribusi Weibull dengan theta tau, maka CDF-nya adalah 1 min E pangkat min X per theta pangkat tau. Ya sudah, berarti nanti kita sesuaikan saja dengan yang sebelah kiri, gitu ya. Nah, berarti di sini langsung kita ubah aja jadi 1 min E gitu ya, atau eksponensial. Nah, di sini pangkatnya adalah min. Nah, X-nya di sini diganti menjadi Y per C. Jadi Y per C per theta gitu ya, pangkatkan tau. Atau bentuknya menjadi seperti ini, gitu ya. Nah, dari sini kita lihat bentuknya. Oh, X tetap X, diganti jadi Y. Taunya ternyata tetap loh, gitu ya. Nah, sedangkan tetanya yang berubah menjadi C theta. Nah, maka kita katakan dari theta atau tau, yang mana yang merupakan parameter skala, udah jelas bahwa parameter skala adalah parameter yang kalau variabel acaknya dikali dengan konstanta, contohnya di sini adalah dikasih konstanta C dikali dengan konstanta C, nah maka parameternya itu harus menjadi C theta atau C tau. Nah, dari pembuktian di sini yang berubah adalah C theta gitu ya, maka theta di sini akan dikalikan dengan C. Nah, itu kondisi pertama. Kondisi kedua apa? Other parameternya tetap. Ini udah jelas ya, dari tau menjadi tetap tau. Nah, maka kita katakan Y-nya di sini berdistribusi Weibull dengan parameternya adalah C theta. Kalau yang sebelumnya si X-nya itu adalah theta gitu ya, dan parameter keduanya adalah tau. Jadi berdasarkan definisi parameter skala, distribusi Weibull memiliki parameter skala yaitu theta. Karena saat X berdistribusi ini gitu ya, maka Y kita definisikan sama dengan CX, di mana C-nya lebih dari 0, maka Y-nya itu berdistribusi Weibull juga, tapi parameter berubah itu menjadi C theta, tau. Nah, itu adalah penjelasan dari 4.12. Nah, sekian dari bab 4, nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan di bab 5. Oke, selanjutnya kita akan membahas exercise 5 soal di bab 5. Nah, pertama kita akan bahas terlebih dahulu 5.1. Nah, 5.1 ya. Soalnya adalah misalkan X memiliki fungsi distribusi kumulatif atau CDF F besar sama dengan 1 min 1 plus X pangkat min alpha, di mana X dan alfanya ini bernilai positif atau lebih dari 0. Tentukan PDF dan CDF dari Y, di mana Y-nya di sini sama dengan theta kali X, gitu ya. Nah, gimana nih caranya? Nah, kita pindah ke pembahasan. Ya, ini pembahasannya. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya apa. Saya kecilin gitu ya, biar kelihatan. Oke, yang diketahui adalah kita punya variabel acak X, dan dia memiliki CDF-nya seperti ini, gitu ya. Dengan syarat X-nya lebih dari 0 dan alfanya juga lebih dari 0. Lalu kalau kita definisikan variabel acak Y sebagai theta dikali X, nah maka PDF dan CDF-nya seperti apa? Yang pertama kita akan cari CDF terlebih dahulu. Kenapa kita mau cari CDF terlebih dahulu? Karena lebih mudah gitu ya. Karena yang diketahui F besar, maka kalian bisa mencari terlebih dahulu F besar atau CDF. Nanti untuk PDF-nya gimana? Ya sudah, tinggal diturunkan pertama kali. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan definisi saja CDF dari si Y besar gitu ya. Ini yang mau dicari.
Nah, kita tahu bahwa definisi dari CDF atau F besar adalah probabilitas ketika Y besarnya ini kurang dari sama dengan Y besar. Kalau di sini disubstitusi saja dari yang diketahui di soal, yaitu Y sama dengan theta dikali dengan Y. Lalu di sini sebelah kiri dan sebelah kanan dikalikan dengan 1 per theta, gitu ya. Jadi X kurang dari sama dengan Y per theta. Lalu di sini kalian bisa definisikan Fx untuk Y per theta. Nah, ini sama seperti yang kayak di atas gitu ya. Cuman yang di atas itu kan Fxx gitu ya. Berarti nanti si X di sini disubstitusi atau diganti dengan Y per theta. Jadi di sini 1 min 1 plus X, maka jadinya 1 min 1 plus Y per theta. Pangkat min alpha tetap gitu ya. Ini saya pindahkan ke bawah. Nah, nanti di sini kita harus menyelesaikan pembilang dan penyebutnya, gitu ya. Oke, kita tadi baru sampai sini ya. Ini sudah dipindahkan ke bawah. Nah, di sini karena ini pangkat alfa gitu ya, kita bisa buat gede gitu ya. Kenapa? Karena kan satu pangkat alfa kan juga tetap 1. Nah, lalu kita selesaikan penyebutnya. Jadi disamakan penyebut dengan dibagi dengan theta, jadi atasnya adalah theta plus Y. Ini kita kali ke atas ya, karena kan ini pembagian dibagi-bagi lagi. Y naik ke atas, jadi theta per theta plus Y pangkat alfa. Nah, kalau kalian lihat di appendix gitu ya, maka CDF dari si Y atau di sini adalah FYY gitu ya. Dia sama seperti CDF dari Pareto dengan parameternya adalah alfa dan theta. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa ketika X-nya tadi punya si Fx ya, CDF yang tadi yang sudah didefinisikan tadi, lalu kita definisikan Y sama dengan theta kali X, nah maka di sini Y-nya akan berdistribusi Pareto dengan parameternya adalah alfa dan theta gitu ya. Ini adalah CDF-nya. Terus PDF-nya gimana? Udah jelas. Kalau CDF-nya adalah distribusi Pareto, maka PDF-nya sudah jelas, sudah pasti Pareto juga. Nah, tapi di sini kita harus membuktikannya. Nah, di sini untuk mencari PDF, ya sudah tinggal turunan pertama terhadap Y dari si CDF-nya. Tadi turunan pertama, ini tinggal kita substitusi aja ya. Sebenarnya di sini kan theta per theta plus Y pangkat alfa gitu ya. Nah, di sini alfanya dimasukkan ke dalam jadi theta pangkat alfa dibagi dengan theta plus Y pangkat alfa. Nah, ini diturunkan terhadap Y gitu ya. Berarti di sini pertama 1, turunan 1 kan 0 ya. Berarti kan di sini sebenarnya ada 0. Dikurang dengan, nah ini tidak mengandung Y, maka kita bisa keluarkan dia konstanta. Nah, nanti ini tinggal diturunkan saja terhadap yang sisanya di sini nih yang mengandung Y. Ini karena pangkat alfa saya naikkan ke atas jadi pangkat min alfa. Ya sudah, ini tinggal ditulis lagi jadi min theta pangkat alfa. Nah, ini turunannya gitu ya, yaitu min alfa dikali dengan theta plus Y min alfa min 1 gitu ya, diturunkan sekali. Lalu ini bisa diselesaikan. Nah, hasilnya merupakan PDF dari Pareto dengan parameter. Itu untuk pembahasan nomor 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan untuk yang 5.2. Oke, kita lanjutkan untuk yang exercise 5.2 gitu ya. Ini soalnya lumayan panjang, kita baca satu-satu. Kayak diketahui ada 100 claim gitu ya. Ada 100 claim pada tahun 1995 gitu ya. Nah, gimana rangkaiannya gitu ya, dari 100 ini yang pertama ada 42, ada 3, jadi 45, 50, 55, ini 0 gitu ya, 55 tetap 60, dan ada sisanya itu 40 gitu ya, dengan totalnya jadi 100. Nah, ini masing-masing ada range-nya, jadi ini bisa kita katakan yang saya bundari ini adalah frekuensinya. Nah, terus nilai gimana? Nah, nilai dalam bentuk range gitu ya. Yang pertama, 42 klaim gitu ya, dia di antara 0 sampai 300. 3 klaim antara 300 sampai 350 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 40 klaim yang besaran klaimnya itu lebih dari 600. Oke, itu pada tahun 1995 gitu ya. Nah, statement selanjutnya adalah
3 tahun selanjutnya, semua klaim mengalami inflasi sebesar 10%, gitu ya, mengalami kenaikan. Berdasarkan data atau distribusi empiris dari tahun 1995, tentukan range untuk peluang bahwa klaimnya ini lebih dari 500 pada tahun 1998, berarti kan 3 tahun kemudian ya. Nah, di mana tidak ada informasi yang cukup untuk menentukan peluang secara eksak. Jadi mungkin kemungkinan kita jawabannya adalah dalam bentuk range juga gitu. Oke, ini kita sudah baca soalnya. Nah, lalu dari soal ini kita jabarkan menjadi diketahui, ditanya, dan nanti dijawab gitu ya. Oke, yang pertama ada N-nya adalah 100. Oke, benar ya, banyaknya klaim gitu ya. Ini adalah frekuensinya, jadi nanti jumlah frekuensinya adalah 100. Misalkan X adalah besar klaim, nah ini yang tadi dalam bentuk range tadi gitu ya, pada tahun 1995, ini spesifik nih pada tahun 1995. Terus nanti yang pada tahun 1998 gimana? Ya sudah kalian definisikan lagi, misalkan variabel acaknya adalah besar klaim pada tahun 1998. Nah kalau yang di latihan sebelumnya kan saya definisinya ada X sama X bintang gitu ya. Nah kalian bisa ganti nih X bintang dengan Y, dengan Z, dan seterusnya. Yang penting ada definisinya, ini didefinisikan supaya kita tahu apa sih yang kalian definisikan. Nah selanjutnya pada tahun 1998 gitu ya, di sini adalah inflasi per tahun. Kita harus cek nih, inflasi per tahun nggak? Oh iya benar ya, 10% per year. Berarti di sini kita bisa dapat informasi bahwa selama 3 tahun ke depan terjadi inflasi setiap tahunnya, dengan inflasinya adalah sebesar 10%. Ini setiap tahun gitu ya. Nah, yang ditanya adalah peluang probabilitas ketika Y di sini adalah besar klaimnya akan melebihi 500, di mana tidak ada cukup informasi untuk menentukan peluang secara eksak. Oke, itu adalah yang ada di soal. Kita jabarkan menjadi apa yang diketahui. Oke, kita masuk ke jawabannya gitu ya. Di sini diinformasikan bahwa terjadi inflasi 10% setiap tahun gitu ya. Jika X adalah klaim pada tahun 1995, maka 3 tahun ke depan 1998 akan naik sebesar berapa? Nah, ini ada seperti di matematika keuangan gitu ya. Kalian jangan lupa nih. Nah, di sini adalah 1 plus 0,1 gitu ya. Jadi dia 1,1 angka 3. Kenapa? Karena 3 tahun ke depan gitu ya. Jadi di sini untuk selama 3 tahun ke depan dari tahun 1995 ke tahun 1998, maka di sini ada koefisien karena terjadi inflasi selama 3 tahun ke depan, yaitu sebesar 1,331. Jadi dari sini kita bisa dapat persamaan pertama nih, hubungan antara klaim pada tahun 1995 terhadap klaim pada tahun 1998 atau hubungan X terhadap. Nah selanjutnya kita bisa masuk ke yang ditanya gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan apa sih yang belum diketahui atau apa sih yang mau kita cari. Nah di sini kita tulis saja apa yang mau dicari gitu ya, yaitu probabilitas Y lebih dari 500. Di sini seperti biasa Y-nya didefinisikan sesuai yang di atas gitu ya. Maka di sini jadi 1,331X lebih dari 500. Lalu sisi kiri dan sisi kanan ini dikali dengan 1/1,331 gitu ya. Jadi di sini X doang, jadi 500 per 1,331. Nah ini berapa? Nah ini kalian bisa pakai kalkulator, dapatnya adalah 375,6. Jadi sebenarnya kalian untuk mencari probabilitas Y atau klaim pada tahun 1998 ini lebih dari 500, sama saja kalian mencari probabilitas X, yaitu ketika klaim pada tahun 1998 tapi sebesar 375 gitu ya. Jadi ibaratnya kalau tahun ini adalah 375 besaran klaimnya, maka dia akan setara dengan 500 di 3 tahun ke depan. Kenapa? Karena terjadi inflasi sebesar 10% setiap tahunnya. Oke, ini tadi data yang sudah diketahui di soal gitu ya. Nah, di sini kita membutuhkan informasi. Di sini kan 375 gitu ya, dan ini kan range. Nah, maka kita kan nggak tahu. Jadi di mana sih letak eksaknya gitu ya, karena di dalam bentuk range. Nah, maka kalian bisa menjabarkannya seperti ini gitu ya, yang di bawah.
probabilitas X lebih dari 375,66 ini kan kita nggak tahu ya, tapi kita bisa mendapatkan dari yang di atas bahwa nilainya ini di mana nih letaknya gitu ya, antara 350 sampai 400 gitu ya. Nah, maka di sini kita tahu kalau lebih dari di sini adalah definisi dari survival. Jadi yang di soal di sini sama seperti mencari survival dari X untuk 375,66. Nah, jadi 375,66 ini karena lebih besar, nah dia berada di antara 350 dan berada di antara 400. Nah, kita cari nih satu-satu. SX lebih dari SX 350, yaitu probabilitas X-nya yang lebih dari 350. Nah, di sini kita bisa cek yang mana yang lebih dari 350 gitu ya. Berikan semua yang masuk ke sini nih, yang ditandai ini. Gitu ya, maka di sini adalah 5 tambah 5 tambah 0 tambah 5 tambah 40 dibagi dengan keseluruhannya adalah 100. Jadi di sini adalah 0,55 untuk survival ketika X-nya adalah 350. Nah, lalu di sini untuk yang 400 gimana? Di yang 400 kan berarti masuknya yang ke bawah nih. Berarti yang 400 yang kedua, berarti kalian carinya mulai dari 5 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 40. Jadi nanti hasilnya adalah 50 per 100 atau 0,5. Oke, kita cek. Nah, ya, ini adalah range-nya. Ya sudah, kalian udah dapat 2 range, maka nilai probabilitas Y lebih dari 500 ini berada di antara 0,5 sampai gitu ya, 0,55. Atau dinyatakan bahwa probabilitas Y lebih dari 500 ini yang diketahui di soal berada di antara 0,5 dan 0,55. Oke, selesai untuk pembahasan 5.2. Kita lanjutkan untuk yang exercise 5.3. Ya, di sini 5.3 ya. Misalkan kita definisikan variabel acak X yang berdistribusi Pareto. Tentukan CDF dari inverse-nya, transformnya, dan transform inverse dari distribusi tersebut gitu ya. Cek di appendix A jika ternyata hasil inverse, hasil transform, maupun hasil inverse transformnya itu memiliki special names. Jadi kalian cek di appendix A-nya. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja gitu ya. Jangan lupa ditulis diketahuinya. Di sini diketahui X berdistribusi Pareto dengan parameternya adalah alpha, theta. Maka gimana nih bentuk CDF dari inverse, transform, dan transform inverse-nya? Cek di appendix A jika hasilnya memiliki nama distribusi tertentu atau special name. Oke, di sini kita gunakan teorema 5.3 dan definisi 5.4. Jadi di sini isinya spesifik membahas tentang inverse, transformasi, dan transformasi inverse-nya. Oke, saya naikin sampai sini aja ya. Oke, lalu di sini kita tahu bahwa kalau inverse itu adalah ketika taunya di sini spesial ya, atau tepat -1. Kalau transformasi, maka dia taunya lebih dari 0. Sedangkan transformasi inverse itu yang kurang dari 0, yang negatif, tetapi dia tidak boleh sama dengan -1. Kenapa? Karena tahu sama dengan -1 itu sudah dimiliki oleh inverse gitu ya. Jadi dia bukan transform inverse. Nah, di sini berdasarkan teorema yang dituliskan di atas di sini bahwa ketika inverse maka FY-nya akan sama seperti 1 min Fx ketika Y-nya dipangkatkan -1. Kalau transformasi berarti menjadi Fx Y pangkat tau. Di sini nggak ada 1 minnya gitu ya. Nah, kalau transformasi inverse karena dia adalah gabungan transformasi dan inverse, maka dia 1 min gitu ya. Fx di sini kan dia pangkat -1 karena tepat taunya adalah -1. Maka di sini adalah min tau. Oke, selanjutnya kita membahas selanjutnya gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwa X-nya berdistribusi Pareto. Nah, maka dari X berdistribusi Pareto di sini dari appendix gitu ya, maka kalian bisa mendapatkan informasi ini. Nanti lama-kelamaan kalau kalian sering mengerjakan soal Pareto, Weibull, Gamma gitu ya, lama-kelamaan kalian akan hafal sendiri untuk CDF mereka. Nah, contohnya adalah CDF dari variabel acak X yang berdistribusi Pareto dengan parameter alpha dan theta, yaitu 1 min
theta dibagi X plus theta pangkat alpha gitu ya, ini untuk X. Nah, tadi yang pertama inverse. Inverse adalah ketika taunya adalah min 1 dan kalian berdasarkan teorema mendapatkan informasi ini gitu ya. Ya sudah, berarti tinggal di substitusi saja dan X-nya di sini diganti dengan Y pangkat min 1. Jadinya 1 min, F-nya adalah apa? 1 min theta pangkat di sini diganti X-nya menjadi Y pangkat min 1 gitu ya. Lalu di sini selesaikan 1 min 1 habis, min kali min jadi plus gitu ya. Nah, sisanya adalah yang di dalam di sini. Nih ya, sisa yang di dalam di sini pangkatkan alfa. Nih kalian selesaikan, ini menyebutnya dibagi dengan Y gitu ya, disamakan jadi 1 plus theta pangkat Y, nanti ini akan naik ke atas jadi theta pangkat Y per 1 plus theta pangkat Y. Oke, di sini kita akan turun ke bawah gitu ya untuk melihatnya. Oke, nanti setelah udah dibalik, nah kalian bisa masing-masing gitu ya, baik atas maupun yang bawah, dikalikan dengan 1 per theta, dikalikan dengan 1 per theta. Jadi nanti sisanya adalah Y per theta pangkat min 1 plus Y pangkat alpha gitu ya. Nah, ini dibalik aja jadi Y per Y plus theta pangkat min 1. Nah, kalau misalkan kalian lihat gitu ya di appendix, maka bentuk ini gitu ya. Ini adalah di appendixnya ya, appendix A. Kalian akan menemukan inverse Pareto. Inverse Pareto ketika ini yang di appendixnya ya. If inverse Pareto ketika parameternya adalah tau dan theta, maka bentuk CDF-nya adalah seperti ini. Nah, dilihat nih ada mendapatkan pemiripan ya. Y tetap Y, lalu alfa menjadi tau gitu ya. Lalu di sini tau menjadi alfa dan di sini theta menjadi pangkat min 1. Nah, maka di sini Y di sini memiliki special name yaitu inverse Pareto. Nah, tapi di sini kan parameternya tau sama theta ya. Nah, di sini kita tahu tau di sini sama seperti alfa yang di atas atau sama seperti parameter alfanya si Pareto. Dan tetanya di sini gitu ya, tetanya si inverse Pareto ini sama seperti theta pangkat min 1 atau 1 per theta dari si Pareto. Ini dari Pareto ya. Dari si X gitu ya, parameter dari si X. X-nya itu berdistribusi Pareto. Ini baru satu ya, baru yang inverse. Lalu kita akan membahas yang transformasi. Nah, untuk yang transformasi mirip-mirip sebenarnya ya. Ini kita bisa mendapatkan dari teorema tadi, definisi, lalu di sini kita punya fx yaitu 1 min theta per theta plus. Nah, di sini kan harusnya x ya, maka di sini x-nya diganti jadi y pangkat theta, y pangkat tau, lalu dipangkatkan lagi dengan alfa. Nah, di sini ada kemiripan theta sama theta. Nah, maka yang atas dikalikan dengan 1 per theta dan yang bawah juga dikalikan dengan 1 per theta gitu ya. Jadinya di sini theta per theta adalah 1, theta dibagi theta 1 dan y tau dibagi dengan theta adalah y tau per theta. Nah, di sini taunya bisa kalian keluarkan gitu ya. Ini kita tahu dari mana sih? Nah, kalian bisa lihat dari si burnya di sini gitu ya. Si y tau per theta. Nah, di sini taunya bisa dikeluarkan. Berarti kalau y pangkat tau, taunya dikeluarkan, berarti kan sisanya adalah y. Nah, di sini theta doang nih, nggak ada pangkatnya. Maka ketika dia diambil pangkatnya sebesar tau, maka di sini sisanya adalah theta pangkat 1 per tau. Nah, di sini ternyata mirip-mirip nih dengan CDF dari distribusi Bohr di appendix A gitu ya. Nah, tapi di sini Bohrnya di sini ada 3 parameter yaitu alfa, theta, dan gamma. Dengan CDF-nya adalah seperti berikut. 1 min ini ya, sepanjang ini. Ternyata dia memiliki kemiripan nih. Nih X berarti sama seperti Y gitu ya. Nah, theta-nya di Bohr di sini sama seperti apa? Yaitu theta pangkat 1 per tau. Jadi di sini Y di sini gitu ya. Atau yang transformasi di sini dia sama saja atau memiliki special name yaitu Bohr, di mana alfanya adalah si alfa Pareto gitu ya. Taunya adalah tetanya adalah tetanya Pareto dipangkatkan 1 per tau.
Lalu di sini gamanya sama seperti dengan tau. Ini untuk yang transformasi. Jadi transformasi Pareto ini sama seperti distribusi Bohr. Yang terakhir adalah transformasi inverse. Untuk yang transformasi inverse mirip-mirip dengan dua sebelumnya gitu ya, dimana di sini kalian bisa mendapatkan definisi ini dan teorema ini di buku, jadi kalian bisa cek untuk yang transformasi inverse. Nah ini juga sama gitu ya, dia fx adalah CDF dari x, tetapi si x-nya diganti dengan y pangkat min t. Nah ini ada 1 min 1 jadi habis, min kali min jadi plus, maka sisanya yang di dalam. Jadi di sini theta per theta plus 1 per y tau. Di sini kita karena ada min gitu ya, kita pindahkan ke bawah. Lalu di sini kita samakan penyebut, jadi di bawahnya adalah y pangkat tau. Di sini theta dikali y pangkat tau dan ditambah 1. Nanti ini y tau, y pangkat taunya juga akan naik ke atas. Nah setelahnya di sini kita bisa selesaikan atau kita bisa buat si taunya ini pangkatnya keluar gitu ya. Jadi di sini kalau taunya pangkatnya keluar kan jadinya y doang gitu ya, kan taunya udah keluar. Nah sedangkan ini kan tetanya pangkat 1. Kalau taunya keluar maka di sini tetanya jadi pangkat 1 per tau. Begitu juga untuk yang di bawah. Dan ternyata kalau dicek maka si transformasi inverse dari Pareto ini atau si y ini memiliki special name untuk distribusinya, yaitu inverse Bohr. Kenapa? Karena kalau dari appendix A gitu ya, inverse Bohr ada 3 parameter yaitu tau, theta, dan gamma dengan CDF seperti ini. Nah kita lihat ada kemiripan nih. Pertama y sama x, sudah jelas ya sama, berarti kan cuma tinggal beda variabelnya doang. Lalu di sini tetanya di Bohr gitu ya, tetanya di inverse Bohr ini sama seperti theta pangkat min 1 per tau, berarti ini nih ya. Jadi tetanya di Bohr sama seperti tetanya si Pareto pangkatkan min 1 per tau. Lalu ada lagi alfanya di sini, jadi taunya di sini sama seperti alfanya Pareto, dan di sini ada gamma gitu ya. Nah gammanya di sini sama seperti si tau gitu ya. Nah ini selesai. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa kalian punya Pareto gitu ya, distribusi Pareto, inverse-nya itu sama seperti inverse Pareto, transformasi Pareto sama seperti Bohr, dan transformasi inverse dari Pareto sama seperti inverse Bohr. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari soal 5.3. Nah, selanjutnya kita akan membahas exercise 5.5. Selanjutnya kita bahas 5.5 ya. Kita bahas 5.5. Di sini diketahui kita punya variabel acak y gitu ya, yang berdistribusi log normal dengan parameternya adalah mu dan sigma. Nah lalu kita misalkan atau kita definisikan variabel acak z yaitu dengan theta dikali dengan y. Tunjukkan bahwa si z ini juga berdistribusi log normal dan ada penambahan 1 parameter gitu ya. Nah gimana nih kita membuktikan? Di pembahasan ini gitu ya. Oke, di sini kita diketahui adalah y log normal, lalu kita definisikan z sebagai theta dikali y. Nah buktikan bahwa z-nya ini juga log normal juga gitu ya. Nah di sini y log normal gitu ya. Kita lihat di appendix A CDF dari y berarti seperti ini gitu ya. Nah lalu kita definisikan z sama dengan theta dikali dengan y. Nah maka selanjutnya kita akan mencari CDF dari variabel acak z gitu ya. CDF dari z adalah seperti ini.
kita pakai definisi F besar atau CDF, lalu kita substitusi Z menjadi theta kali Y, lalu di sini kita kalikan dengan 1/theta untuk sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi Y kurang dari sama dengan Z per theta gitu ya. Nah, di sini kan Y ya, maka di sini sama seperti CDF dari Y, seperti yang di atas di sini, tetapi yang di dalam kurungnya si Y ini diganti dengan Z per theta. Ya udah, tinggal aja sama aja gini ya. Jadi sama aja kayak Pi. Jika di dalam kurungnya adalah ln, ini kan harusnya Y ya. Jadi Z per theta min mu-nya tetap dan sigma. Nah, lalu kita lanjutkan, kita ke halaman selanjutnya. Tinggal sedikit ya. Nah, di sini ya udah, tinggal dijabarin aja. Tadi kan ln Z per theta gitu ya. Nah, ini kan adalah sifat ln yang jadi bisa dipisah jadi ln Z min ln theta. Kita pisah gitu ya. Nah, dari sini kita bisa gabung nih, jadi ln Z min ln theta plus mu dibagi dengan nah, jadi tadi kita kan punya informasi nih, Y distribusi log normal dengan mu dan sigma gitu ya. FYY gitu ya, kita cek FYY-nya tadi seperti apa. FYY-nya adalah si ln Y min mu. Oke, mana nih ya, ln FYY-nya adalah Pi dari ln Y min mu per sigma gitu ya. Ini adalah bentuk FYY-nya. Nah, ini mirip-mirip nih gitu ya. Maka kita katakan bahwa si Z ini juga log normal. Nah, selanjutnya kita tentukan parameternya. Ini Y, ini Z, sesuai ya. Ini sigma, ini sigma. Berarti kita bisa katakan bahwa untuk parameter kedua sigmanya tetap. Nah, tetapi ada perubahan pada mu-nya gitu ya. Ini awalnya kan mu doang. Ini jadi ada penambahan jadi ln theta. Maka kita katakan bahwa sebelumnya itu Y-nya itu distribusi log normal dengan parameternya adalah mu dan sigma. Lalu kalian definisikan Z sama dengan theta dikali Y gitu ya. Maka Z-nya berdistribusi normal juga, log normal juga, tetapi parameternya mu di sini jadi ln theta plus mu dan sigmanya tetap. Oke, ini pembahasan 5.5. Selanjutnya kita akan masuk ke soal terakhir, yaitu pembahasan 5.6. Oke, kita masuk ke exercise 5.6 gitu ya. Soalnya apa? Di sini ketahui misalkan ada variabel acak X yang berdistribusi Pareto dengan parameternya adalah alfa dan theta. Lalu dimisalkan ada variabel acak baru Y yang merupakan ln 1 plus X per theta gitu ya. Ini adalah hubungan X dan Y. Tentukan nama distribusi dari Y beserta dengan parameternya. Oke. Kita buat terlebih dahulu apa yang diketahui dan ditanya di pembahasan. Ini adalah pembahasan 5.6. Diketahui bahwa X distribusi Pareto dengan parameter adalah alfa dan theta. Lalu didefinisikan variabel acak baru Y sebagai ln 1 plus X per theta. Tentukan nama distribusi dari Y dan parameternya, gitu ya. Ini yang diketahui. Oke, di sini kita tahu X berdistribusi Pareto dengan alfa theta. Nah, maka di sini kita bisa dapatkan CDF dari CDF dari si X ya. Dapat dari mana nih? Dapat dari appendix A. Nah, adalah seperti ini. Jadi 1 min theta per X plus theta pangkat alfa. Nah, selanjutnya kita akan mencari CDF dari Y gitu ya. Nah, di sini kita udah misalin tadi ya di soal. Nah, selanjutnya kita mencari CDF dari Y. Gimana bentukannya? Jadi FYY sama dengan, ini definisi CDF ya. Probabilitas Y besar kurang dari sama dengan Y kecil. Lalu di sini kalian substitusikan Y seperti yang diketahui di soal gitu ya. Jadi ln 1 plus X per theta kurang dari sama dengan Y. Nah, kalau di sini ln gitu ya, maka sebelah kiri dan sebelah kanan kalian buat menjadi E gitu ya. Jadi di sini jadi E ln 1 plus X per, jadi E ln 1 plus X per theta gitu ya, menjadi kurang dari E pangkat Y. Nah, ternyata E ln di sini hilang nih gitu ya, jadi tinggal yang di dalam kurungnya, jadi 1 plus X per theta. Kalau nggak ingat lupa silakan review kembali matdasnya.
atau kalian bisa cari di internet terkait sifat-sifat eksponensial dan len gitu ya, kalau lupa gimana caranya. Nah, ini sama dengan EY gitu ya. Ini ada X per theta, ini ada 1, satunya pindahin ke kanan jadi EY min 1. Ini juga kita kan membutuhkan X ya, maka di sini ada theta, tetanya berarti di sini sebelah kiri dan sebelah kanan dikalikan dengan theta. X per theta dikali dengan theta menjadi X saja. Nah, ini tinggal dikali dengan si theta. Nah, di sini sama seperti fx, di mana di dalamnya menjadi theta buka kurung EY min 1. Nah, sebelumnya kalian mendapatkan informasi dari si fx, x gitu ya, yaitu 1 min theta per theta plus x pangkatkan alfa. Oke. Lalu di sini kalian tinggal substitusi aja gitu ya. Di sini saya kebawahin sampai selesai saja gitu ya. Oke, mana tadi ini ya. Oke, kan bentukannya seperti ini ya. fx. Nah, ini kan tinggal diganti nih. Jadi sebelumnya kalau fxx itu adalah 1 min theta per theta plus x gitu ya, pangkat alfa. Nah, di sini si x-nya di sini diganti menjadi sepaket ini. Jadi theta per theta plus x-nya diganti jadi theta dikali EY min 1. Nah, di sini kita selesaikan gitu ya, dikalikan ke dalam jadi theta EY min theta plus theta ini jadi habis. Nah, ini juga tinggal habis, jadi tinggal 1 per E pangkat Y alfa. Nah, di sini kita bisa naikin ke atas gitu ya. Ini kan sama aja kayak E pangkat min Y pangkat alfa gitu ya. Jadi E pangkat min alfa Y. Nah, di sini kita bisa buat alfanya menjadi per alfa min 1 gitu ya. Awalnya kan min alfa Y. Nah, di sini saya ingin tetap min Y di atas, tetapi di sini alfanya mau saya kebawahin. Berarti kan jadi alfa min 1. Kenapa? Karena nanti kalau saya naikin ke atas jadi pangkat 1 gitu ya, jadi balik lagi ke sini. Nah, ini mirip-mirip dengan CDF dari eksponensial, yaitu 1 min E pangkat min X per theta. Ini min Y per theta gitu ya. Nah, maka bisa kita katakan bahwa si Y di sini berdistribusi eksponensial gitu ya, tetapi di sini kan per theta, tapi ini per alfa min 1. Maka di sini udah berubah jadi di mana tetanya adalah alfa pangkat min 1. Jadi bisa kita katakan informasinya bahwa ketika X berdistribusi Pareto dengan parameternya alfa, theta, lalu kita definisikan Y seperti berikut gitu ya, len dari 1 plus X per theta, maka Y-nya itu akan berdistribusi eksponensial dengan parameternya adalah alfa min 1. Alfa min 1-nya alfanya siapa? Yaitu alfanya si Pareto. Oke, ini adalah soal terakhir yang akan dibahas pada pertemuan ini. Silakan dipelajari kembali dengan baik supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.